يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Haqiqatu Ad-Da'wati As-Salafiyah wa Kashfi Syubuhat Al-Asriyah oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz Ar-Rayis hafizallahu taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan pertolongan kepada kita untuk kita bisa mempelajari kitab ini dengan baik dan benar, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan di atas dakwah salafiyah sampai akhir hayat kita nanti. Baik, langsung saja kita lanjutkan halaman 11 Al-Muhimmah Ats-Tsalisah. Di antara poin-poin penting yang perlu diketahui bersama tentang ad-dakwah salafiyah, dan ini yang sangat urgen juga, yang juga banyak syubhat tentangnya, yaitu masalah at-tasami bis salafiyati, menamakan diri, menisbatkan diri kepada as-salaf, ya, dengan mengatakan ana salafi atau ad-dakwah as-salafiyah, apa boleh ataukah tidak. Maka kata Asy-Syaikh, yuraddidu katsirun mimman la yadri haqiqata amri salafiyah anna tasammi bil Islam kafin daiman li annallaha sammana bihi. Kebanyakan dari orang-orang yang tidak paham hakikat dakwah salafiyah, mereka selalu mendengung-dengungkan bahwasannya cukup menamakan diri dengan Islam, Muslim, ya, karena Allah menamakan kita dengan penamaan Islam saja. Kama qala ta'ala, huwa sammakumul muslimina min qabl. Dialah Allah yang menamakan kalian sebagai al-muslimin. Wa hadza ghair sahih. Ya, ini syubhat orang-orang yang alergi, yang fobi dengan istilah salafi. Ya, kata mereka cukup mengatakan saya muslim, cukup mengatakan kami muslimun, tidak perlu mengatakan kami salafiyun atau ana salafi. Dalilnya kata mereka ayat ini. Maka kata Syekh, ini pendalilan alasan yang tidak benar sama sekali. Wa hadza ghair sahih al-battah. Lima yang karena beberapa poin berikut ini. Awalan,
ashabu thintaini wasab'in firqatan yusammuna muslimin. 72 kelompok yang sesat yang kata Rasul diancam masuk neraka, mereka semuanya juga mengaku kaum muslimin. Wa in kanu ahla bidah, meskipun mereka sesungguhnya adalah ahli bidah. Ya, meskipun tidak sampai ke derajat kufar sebagaimana yang sudah kita lewati. Meskipun ya sebetulnya ada perincian lebih lanjut lagi, ya sebagian ada yang memperinci secara kelompok mungkin tidak kafir, namun secara oknum bisa saja kafir mereka. Falida at-tasammi bil Islam yashmaluhum. Oleh karena itulah penamaan Islam ini mencakup ahli bidah juga. Fatasammi bil Islam la yumayyiz al haqqi min ahli batil. Hanya menamakan diri dengan muslim atau muslimah ini tidak bisa membedakan mana ahlul haq, mana ahlul al-batil. Wa tamayyuz an ahlil bidah amrun matlubun syar'an. Sedangkan membedakan diri dari ahlil bid'ah itu perkara yang diperintahkan secara syariat. Tidak boleh tasyabuh dengan mereka. Liya'rifan nas ahlal haqqi min ghairihim. Liya'rifan nasu ahlal haqqi min ghairihim. Tujuannya agar orang-orang awam khususnya atau secara umum manusia tahu mana ahlul haq, mana ahlul batil. Sebagaimana firman Allah, liyamizallahul khabisa minat tayyib. Agar Allah membedakan mana yang jelek dari yang baik. Ini sekali lagi, salah satu alasan mengapa tidak cukup mengatakan saya muslim atau saya muslimah, kami muslimun. Namun harus ada yang membedakan antara al-haq dengan al-batil, yaitu dengan mengatakan nahnu salafiyun atau ana salafi. Dalilnya tadi, liyamizallahu khabitha minat tayyib. Alasan yang kedua, mengapa tidak cukup mengatakan saya muslim, kami muslimun, li'anna salafana al-kiram tamayyazu an ahlil bidah bismi ashabil hadith. Intinya di sini untuk mengikuti jejak para salafus saleh. Tentunya para salafus saleh mereka paham betul ayat tadi, wasamakumul muslimin. Meskipun demikian, mereka tetap membedakan diri dengan ahli bid'ah dengan menamakan diri mereka sebagai ashabul hadis. Ya, seperti yang kita kaji setiap Selasa ba'dal maghrib, kitab Aqidah Salaf wa Ashabul Hadis. Dan masih banyak lagi penamaan-penamaan tersebut yang dijelaskan oleh para ulama. Kemudian wa ashabil asar. Demikian pula dengan istilah ashabu al-asar. Sama juga dengan ashabu al-hadis. Al-asar mencakup sunnah Rasul ataupun jejak para as-salafu as-salih. Muqabil ashabir ra'i. Mengapa para salafus saleh menamakan diri mereka dengan ashabul hadis, ashabul asar, atau ahlul asar? Ini tujuannya untuk membedakan diri dengan ashabur ra'i, orang-orang yang menuhankan akal. Dan inilah yang juga pernah kita lewati dalam pembahasan Al-Firqatun Najiyah tentang At-Ta'ifah Al-Mansurah. Kata Abdullah bin Mubarak dan yang lainnya ketika mentafsirkan siapa At-Ta'ifah Al-Mansurah, dikatakan At-Ta'ifah Al-Mansurah adalah ashabul hadis. Illam yakunu Ta'ifah Al-Mansurah ashabul hadis fala adri manhum. Kata para ulama salaf di antaranya tadi Abdullah bin Mubarak, kalau ashabul hadis, kalau At-Ta'ifah Al-Mansurah bukan ashabul hadis, aku tidak tahu siapa mereka tersebut. Intinya para salafus saleh mereka memakai istilah ashabul hadis, ashabul asar untuk membedakan diri dengan ashabur ra'i, para penuhan akal, pengikut akal. Ya. Sekali lagi, mereka tidak mencukupkan diri dengan mengatakan
kami muslimin. Maka sekali lagi, kita hanya mengikut para as-salafu as-saleh. Wa ahlus sunnah muqabil ahlal bidah. Demikian pula, para salafus saleh tidak mencukupkan diri dengan kata-kata muslimin. Mereka memakai istilah ahlus sunnah dalam rangka membedakan diri dengan ahli al-bid'ah. Seperti dalam istilah ucapan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Abdullah bin Abbas ketika mentafsirkan ayat dalam surat Ali Imran, yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Sekitar ayat 100 berapa itu 5-6 lah sudah. Nanti dilihat. Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh. Pada hari kiamat ada wajah yang berseri-seri. Kata Abdullah bin Abbas, tabyaddu wujuh ahli sunnah. Yang berseri-seri adalah wajahnya ahli sunnah. Wa taswaddu wujuh ahli bidah. Sedangkan yang hitam kelam adalah wajahnya ahli bidah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menggunakan istilah ahli sunnah untuk membedakan diri dengan ahli bidah. Intinya tidak cukup mereka menggunakan Islam Muslim. Jadi sekali lagi, ini syubhat sudah terbantahkan. Para salafus saleh saja tidak mencukupkan diri dengan kata-kata muslimin. Semuanya itu sekali lagi dalam rangka membedakan diri. At-tamyiz atau at-tamayyuz untuk membedakan diri dengan ahli ahwa ahli bid'ah. Salisan yang ketiga, di antara bantahan atas syubhat cukup mengatakan Islam atau Muslim tidak perlu mengatakan ana salafi atau nahnu salafiyun. Bantahan yang ketiga, alladzina yad'una ilal ittifaq atau alladzina yad'una ilal ittifaq bismil Islam mutanaqidun. Orang-orang yang menyerukan cukup menamakan diri dengan Islam, mereka pada hakikatnya mutanaqidun. Ucapan mereka ada kontradiksi. Atau kalau istilah kita mincela-minceli, pelin-pelan. Kenapa demikian? Li'annam lam yaktafu bismil Islam. Mereka sendiri tidak mencukupkan dengan kata-kata kami Muslim. Tasamma bi ahli sunnah. Ahli bid'ah mereka juga mengaku sebagai ahli sunnah. Demikian pula dalam masalah fikih misalnya. Mereka menamakan diri mereka dengan Asy-Syafi'iyah atau Al-Hanafiyah, Al-Hambaliyah atau Al-Malikiyah atau bahkan juga Asy'ariyah dan sebagainya. Katanya cukup dengan nama Islam. Apakah untuk kita haram, untuk mereka halal? Itulah ciri-ciri al-batil atau ahlil batil. Pasti ada tanakut dalam ucapan mereka. Pelin-pelan, mincela-minceli. Kalau kita disuruh menamakan diri dengan Muslim saja titik, tanpa dibolehkan mengatakan salafi atau salafin atau dakwah salafiyah, tapi mereka sendiri membolehkan untuk diri mereka mengatakan ahlus sunnah atau mengatakan tadi Syafi'iyah, Asy'ariyah, Al-Maturidiyah. Ini sebagaimana kata seorang penyair, ahalalun alal bala biddahu haramun litayri min kulli jins. Ada seorang penyair yang mengatakan, apakah dedaunan itu diharamkan atas burung bulbul al-balabili, sedangkan atau aharamun alal balabili darhu haramun lituli min kulli jins. Apakah dihalalkan bagi burung bulbul dedaunan itu, sedangkan yang lain diharamkan? Ini seperti kelompok makrifat atau ahli makrifat. Kalau sudah makrifat halal untuk mereka, untuk yang lain haram. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ini sama dengan kelompok sebelah itu. Ya, untuk mereka
halal semua akhlak bejat, akhlak yang tercela. Namun pura-pura mengatakan akhlak-akhlak dan sebagainya. Ini mutanaqidun. Orang lain tidak boleh berkata yang keras. Mereka luar biasa kasarnya dan istilahnya keji. Intinya sekali lagi, ini ciri-ciri ahlul batil. Orang lain nggak boleh mentahdir, mereka mentahdir lawan-lawan hawa nafsu mereka. Ini mutanaqidun. Sama dengan orang-orang yang melarang kita memakai istilah salafi. Sedangkan mereka ini pakai yang lainnya. As-salafiyun atau as-salafi ini sekali lagi sesuatu yang dibolehkan secara syar'an dan juga dari ikrar ataupun takrir para ulama seperti yang akan disampaikan. Adapun yang melarang, ini sekali lagi mereka mutanaqidun. Bahkan kalau kita baca juga fatwa Syekh Al-Albani rahimahullah, mereka sendiri membolehkan menisbatkan diri kepada Asy-Syafi'i, kepada Hambali atau Maliki atau Hanafi. Padahal orang-orang itu menisbatkan kepada person individu yang tidak maksum. Itu pun para ulama nggak ada yang melarang. Misalnya anak mengatakan anak dalam masalah fikih Syafi'i atau Hambali dan sebagainya. Nggak ada ulama yang melarang. Kok ketika menisbatkan kepada salaf dilarang? Padahal ini lebih utama. Karena nisbat kepada salaf, nisbat kepada ijma' mereka, kepada manhaj mereka yang maksum. Paham insyaallah ya? Jadi kalau menisbatkan kepada individu seperti Imam Syafi'i saja tidak terlarang. Kok menisbatkan kepada salaf yang lebih luas lagi? Kenapa kok dilarang? Ya, ini justru lebih utama dibolehkan. Nah, itu salah satu jawaban Syekh Al-Albani rahimahullah. Ya, kalau antum mau tambah-tambahan, isinya lebih luas lagi, banyak referensi sebetulnya tentang masalah ini. Ya, di antaranya yang tadi Anda sampaikan, ada bukunya Syekh Dr. Muhammad Musa Al-Nasr. Judulnya Min Ma'alimin Manhaj An-Nabawi fi Da'wa Ilallah. Di buku ini ada dua bagian. Bagian masalah dakwah, masalah adab akhlak dai. Kemudian ada pembahasan madza yang kumun minas salafiyah. Kenapa mereka ini mencaci maki, mencela salafiyah? Ini disampaikan oleh Syekh Muhammad Musa Al-Nasr rahimahullah ta'ala. Syubhat-syubhat diantaranya hal itasammi bisalafiyah tahazub wa ibtida'. Ini beliau menukilkan dari ucapan Syekh Muhammad Nasruddin Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ini sekali lagi salah satu referensinya. Anda mau baca sedikit ya, Anda mau bacakan sedikit ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah. Walladhi yunkir hadi tasmiyah nafsahu taro ala yang tasib ila madhab minal madhahib. Orang-orang yang mengingkari penamaan salafi atau salafiyah, tidakkah engkau melihat orang itu sendiri menisbatkan kepada salah satu madhab? Itu tadi madhab fikih diantaranya. Sawa'an kana hadal madhab muta'alliqan bil aqidah atau bil fiqh. Meski bisa jadi mazhab dalam masalah akidah seperti Asy'ari, Maturidi, ya, atau dalam masalah fikih kepada Syafi'i, Hanafi, atau Malikiyan, Hambaliyan. Ini sekali lagi kata beliau, mimma yadkhulu fil musam' al-sunnah wal jamaah. Ma'anna alladhi yantasib ilal mazhab Asy'ari aw al-madhhab al-arba'a fa huwa yantasib ila ashkhas ghairu ma'sumin. Padahal mereka menisbatkan diri kepada individu-individu, person-person yang tidak maksum. Ya. Wa amalan yantasib ila salafis salih fa innahu yantasib ila al-isma ala wajhil umum. Padahal yang menisbatkan kepada salaf
itu menisbatkan kepada ajaran yang maksum secara umum. Ya, ajaran para salafus saleh dalam arti secara umum, ijma mereka, pemahaman mereka. Ini sekali lagi, kalau ulama membolehkan menisbatkan kepada seperti tadi Syafi'i, Hambali dan sebagainya, kenapa kepada salaf tidak dibolehkan? Ini kontradiksi. Kemudian kata beliau, fayuqalu li anna katsiran min alil bal tasamma bi ahli sunnah. Fa in qila limadha la iktafa bi tasammi bi ahli sunnah duna salafiyah. Ini syubhat tambahan lagi. Syubhat baru lagi. Yaitu kenapa tidak mencukupkan diri dengan kata-kata ahli sunnah? Kenapa dengan salafi? Fayuqal, maka jawabannya li'anna katsiran min ahlil bid'ah adkhalu anfusahum fi laqabi ahli sunnah kal asy'ariyah wa ghairihim. Karena kebanyakan dari ahli bid'ah mereka juga menisbatkan diri kepada ahli sunnah. Ya, seperti kelompok Asy'ariyah dan juga yang lain. Mereka mengaku sebagai ahli sunnah wal jamaah. Falida la budda min ismin yumayyiz al-haqqi an ghairi. Maka kembali kepada kaidah awal, agar kita bisa terbedakan dengan ahli bidah yang mereka mengaku ahli sunnah, maka ulama mengatakan kami salafiyun atau kami di atas dakwah as-salafiyah. Fa in qila inna bi imkani ahli bidah an yatasammau bismi salafiyah. Ada syubhat lagi, kata mereka. Demikian pula ahli bid'ah, mereka bisa saja mengaku sebagai pengikut as-salafi, dan itu juga terjadi. Ya, maka dijawab, inna hada la yumkin, bal huwa asra tariqin li fadhihim. Yang pertama, secara umum mereka berat mengatakan kami salafi, meskipun kalaupun ada yang mengaku demikian, maka dibantah dengan dicocokkan akidah manhaj mereka dengan manhaj akidah para salafus saleh. Ya, kalau kalian mengaku pengikut salaf, coba tunjukkan mana akidah kalian yang sama dengan as-salafus saleh. Kitab-kitab akidah para salafus saleh. Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Imam Muzani, kitab Tauhid Ibnu Khuzaimah. Ini kitab-kitab ulama salafus saleh. Kalau cocok, kalian betul-betul salafi. Namun kalau nggak cocok akidah kalian dengan akidah kitab-kitab tersebut, maka terbongkar kepalsuan, kedok pengakuan kalian yang tidak sama dengan penamaan kalian salafiyun. Li'anna makna salafiyah ittiba'us salaf. Karena namanya as-salafiyah itu ittiba'us salaf. Kalau ada yang mengaku salafiyun atau as-salafiyah, maka sekali lagi ditimbang dengan tadi ijma' salaf, akidah salaf, manhaj salaf. Fa man idda'a annahu salafi yuhaju bi tariqati salaf. Kalau ada yang mengaku salafi, namun perangainya, akidahnya, manhajnya itu menyimpang, maka dibantah dengan tareqatu as-salaf. Pengakuannya palsu, dusta. Contoh ya, dalam masalah pemimpin kaum muslimin. Jelas para salafus saleh melarang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Dalam ucapan, misalnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana kubara'una min ashabi Rasul sallallahu yanhaunana. Dahulu para pembesar senior, para sahabat Rasul sallallahu melarang kami. Apa larangan para senior sahabat Rasul? La tasubbu umara'akum. Jangan kalian mencaci maki pemimpin kalian. Ini akidah manhaj salaf tentang pemimpin kaum muslimin. Dilarang mencaci maki pemimpin kaum muslimin. Kalau ada dai atau ustadz yang mengaku salafi, tapi kerjaannya suka mencaci maki pemimpin kaum muslimin,
maka dibantah dengan inilah akidah manhaj salaf melarang. Ya, maka pengakuannya yang mengatakan saya salafi, dai salafi, ini pengakuan yang palsu, yang dusta. Ya, itu salafi imitasi. Na'udzubillahi min dzalik. Kenapa? Kami menyelisih akidah manhaj as-salaf. Wasayati insyaallah idauhad, dan akan ada lagi penjelasan lebih lanjutnya. Hal ini bi khilafi sunnah. Ini berlainan dengan kalau orang itu mengaku ahli sunnah. Ketika kita bantah dengan sunnah, terkadang mereka juga mengembalikannya kepada sunnah Rasul yang umum. Contoh, ini sekedar faedah saja. Hari-hari ini ada orang-orang yang menyebarkan doa masuk bulan Ramadan, ya, dengan memakai doa istihlal, artinya kalau melihat hilal. Intinya sebetulnya tidak ada doa khusus masuk bulan Ramadan atau di awal Ramadan. Tidak ada hadis yang sahih yang mengkhususkan doa awal Ramadan. Adapun yang tersebar, yang pertama bisa jadi cuma karangan sebagian ulama, ijtihad para ulama, ataupun doa yang sebetulnya umum untuk setiap bulan ketika melihat hilal, bukan dikhususkan di bulan suci Ramadan saja. Maka terkadang tadi, ketika dibantah, tidak ada doa khusus, kata mereka ini dalilnya. Dalam Sunan Tirmidzi misalnya, tentang doa ru'yatul hilal. Meskipun kita katakan ini berdalil dengan keumuman untuk sesuatu yang khusus, ini tidak dibenarkan. Sekali lagi, di khilafi sunnah fahiya wasi'atun faqad yatamassaku bi umumatiha wa mujmalatiha. Sebagian orang ketika dibantah, mereka terkadang memakai dalil-dalil sunnah atau hadis yang umum, redaksinya umum, ya, ataupun yang global. Ya, contoh yang lain, ya, misalnya masalah zikir jama'i, zikir berjamaah. Kata mereka, dalam hadis Rasul mengatakan, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sekelompok orang berkumpul di salah satu rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, artinya berjamaah membacanya, atau berzikir berjamaah. Ini mereka berdalil dengan keumuman sunnah. Ya. Untuk sesuatu yang khusus tadi, yaitu masalah zikir jamaah. Coba kalau kita kembalikan kepada salaf. Bagaimana salafus saleh melarang zikir jamaah sebagaimana dalam riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Maka ini wallahu alam yang dimaksud oleh Syekh Abdul Aziz Rayis hafizahullah taala, kenapa kita nggak mencukupkan dengan ahli sunnah, tapi kita tetap pakai salafiyun atau salafi, karena istilah sunnah ini terkadang mereka bisa tarik kepada hadis-hadis sunnah yang umum untuk melegalkan kebid'ahan mereka. Adapun kalau berdalil dengan as-salaf, ini lebih khusus, susah mereka membantahnya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kata Syekh, waqad intasaba ulama ahli sunnah li salafiyah. Para ulama-ulama ahli sunnah, mereka menisbatkan diri kepada salaf atau salafi atau salafiyun. Ya. Mereka tidak ada satupun yang melarang. Wa nasabu wa jawazu dzalik. Mereka membolehkan. Nggak ada satu ulama al-sunnah yang melarang. Kalaupun ada kata-kata yang kelihatannya melarang, ini sekali lagi harus dikembalikan kepada pemahaman secara umum ahlu sunnah atau ulama dakwah as-salafiyah. Wa qarraru wa lam yara fi dzalika aiban aw tahazzuban. Mereka mengikrarkan, membenarkannya, melegalkannya,
dan mereka tidak pernah berpendapat itu sebagai suatu celaan atau itu sebagai hizbiyah. Wa taqaddam qaul Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan telah berlalu ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba ala man azhara mazhab salaf. Tidak tercela orang yang menampakkan mazhab salaf, wantasaba ilaih, dan menisbatkan diri kepada as-salaf dengan mengatakan ana salafi, hadhihi dakwah salafiyah. Kata beliau tidak tercela. Wa tazza ilaih juga sama, ya, tidak tercela yang menisbatkan kepada as-salaf. Bal yajibu qabulu dzalika minhu bil ittifaq, bahkan wajib menerima hal tersebut sesuai dengan kesepakatan. Sepakat ulama memboleh. Fa inna madhhabas salaf la yakunu illa haqqan. Karena madhab salaf tidak lain tidak bukan kecuali hak. Ini madhab salaf. Pemahaman salaf, ajaran salaf itu pasti hak. Meskipun sudah kita sampaikan, individu yang menisbatkannya bisa benar, bisa salah. Ya, makanya sekali lagi, nisbat kepada salaf, nisbat kepada al-ismah, kemaksuman, kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Demikian pula Imam Az-Zahabi ketika menjelaskan tentang biografi Imam Daruqutni. Imam Zahabi mengatakan kana salafiyah. Imam Daruqutni itu salafi, pengikut mazhab salaf. Ini istilah-istilah yang sudah populer, yang viral di tengah-tengah ulama dahulu. Tidak ada yang mencela, tidak ada yang melarang sama sekali. Demikian pula Imam Zahabi dalam menjelaskan siapa Imam Ibn Abdul Bar al-Maliki, kata beliau, wa kana salafiyal i'tiqad. Imam Ibn Abdul Bar salafi, akidahnya mati nadiyana, kokoh agamanya. Bahkan ada sebagian masyayikh ketika meneliti kitab Syiar A'lamin Nubala, penggunaan kata salafi ini puluhan. Sekali lagi, tidak ada satupun ulama terdahulu yang melarang atau mencelahnya. Maka yang mencela di akhir-akhir ini kita bantah dengan salah satunya ucapan-ucapan para ulama salaf terdahulu. Wa qala Syekh Abdurrahman bin Hasan, berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan, pengarang kitab Fathul Majid, Syarh Kitab Tauhid, wa Syekh Ahmad bin Musyrif yusami al-akabir wa misluhum ma yunsab lahu waladhi na'lam anhu sihhatun mu'taqad fi tauhidil anbiya wal mursalin alladhi jahilahu aktsarut tawaif. Ketika menjelaskan siapa Syekh Ahmad bin Musyrif, bahwasanya beliau ini termasuk pembesar para ulama yang dinisbatkan beliau kepada para pembesar ulama tersebut. Dan kami, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, mengetahui tentang siapa Syekh Ahmad bin Musyrif, yaitu tentang kebenaran akidahnya dalam tauhid al-anbiya wal mursalin, yang kebanyakan orang-orang kelompok-kelompok sesat itu tidak memahaminya. Kemudian kata Syekh, kadzalika huwa rajulun salafiyyun. Syekh Ahmad bin Musyrif adalah salafi. Jadi sekali lagi, ini istilah-istilah yang telah dibolehkan, dilegalkan, dibenarkan oleh para ulama ahli sunnah wal jamaah. Tidak ada yang mengingkarinya kecuali yang menyimpang atau yang jahil. Wallahu ta'ala alam. Atau tambahkan sedikit di sini, wa qala al-allama al-albani, Syekh Albani rahimahullah berkata, fa'ana walhamdulillah ma'rufun bainan nasi jami'an annani salafi. Syekh Albani mengatakan, aku alhamdulillah dikenal di tengah manusia semuanya bahwasanya aku salafi. Syekh Albani rahimahullah membolehkan, Syekh bin Baz membolehkan, Syekh Utsaimin membolehkan. Ya, wa sayati jawab Syekh al-allama Shalih Al-Fauzan fil intisab bis salafiyah. Demikian pula dengan Syekh Shalih bin Fauzan. Sekali lagi, tidak ada satu ulama al-sunnah yang melarang, mencela penisbatan diri kepada as-salaf atau mengatakan ana salafi atau nahnu salafiyun.
Nah, al-muhimmatu rabi'ah, poin yang penting yang keempat tentang dakwah salafiyah, yaitu sabilu ma'rifati madhabis salaf. Bagaimana kita tahu ini madhab salaf atau bukan. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, yushakkiku ba'du ahlil bid'ah fi nisbati ba'dil af'al wal i'tiqadat ila salaf bihujajin wahiyah. Sebagian ahlil bid'ah membuat tasykik, keraguan-raguan tentang penisbatan sebagian perbuatan ataupun akidah kepada salafus saleh dengan dasar yang rapuh, dalil yang tidak kuat atau yang lemah, wa syubhatin halika, berhujah dengan syubhat-syubhat yang binasa ataupun yang sesat menyesatkan. Wa min tilkal hujjat qaulu, di antara hujjah mereka, wa ma yudrika anna salaf ala hada. Mereka salah satu trik licik mereka ketika mereka sudah tidak punya hujjah membantah dakwah salafiyah, mereka membuat tasykik, keraguan-raguan. Mereka pintar bersilat lidah, mereka pintar membuat retorika yang tujuannya membatalkan, menjatuhkan akidah salaf. Meskipun terkadang ada yang frontal, ada yang tasykik, membuat keraguan-raguan. Contoh kata-kata kelompok liberal misalnya, untuk menjatuhkan al-Islam, Al-Quran, ataupun juga sunnah Rasulullah SAW seperti yang sudah viral kapan lalu, coba sebutkan ayat Al-Quran yang mewajibkan sholat 5 waktu. Tentunya dengan menyebut sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ini tasykik. Membuat keraguan-raguan dengan tanda tanya. Namun intinya sama. Mana dalil haramnya perayaan Natal mengucapkan selamat Natal dalam Al-Quran. Ini sekali lagi metode ahlul bidah untuk tasykik, membuat keraguan-raguan. Maka hati-hati. Ada banyak trik ahlul bidah untuk menyebarkan syubhat mereka. Di antaranya di sini. Misalnya tadi, kita mengatakan tidak boleh mencela pemimpin kaum muslimin. Ini adalah manhaj salaf. Mungkin tadi ada sebagian ahli bidah mengatakan, dari mana ente tahu itu manhaj salaf? Maka kita sampaikan tadi, Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan para pembesar sahabat-sahabat Rasul mengatakan la tasubbu umara'akum. Ini salah satu cara mengetahui manhaj salaf. Kemudian kata Syekh, wa hal qaulul wahid aw isnain awil asyra minas salaf qaul li salaf kullihim. Ini juga syubhat mereka. Apakah ucapan salah satu atau 2 atau 10 dari salaf termasuk ucapan salaf semuanya? Ijma' salaf semuanya? Ini at-tasykik. Ketika sudah tidak bisa membantah lagi, membuat keraguan-raguan. Wa lazimu hadat tasykik. Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rayis hafizahullah ta'ala, di antara bantahannya kata beliau, kelaziman at-tasykik tersebut annana la nastati an na'rif sabilal mu'minin alladzi amarana Allah bihi bitamassuk bihi. Ini salah satu bantahan secara global. Kalau mereka mengatakan, dari mana kita tahu itu manhaj salaf? Apakah sekedar satu ucapan salaf dikatakan ijma' mereka atau ucapan kebanyakan mereka? Kita nggak tahu. Wallahu a'lam ini benar atau tidak. Ini sama dengan ucapan-ucapan kelompok liberal atau yang semisal dengan mereka yang mengatakan Al-Quran itu multitafsir. Anda mengatakan ini boleh, saya juga punya penafsiran yang lain. Seperti yang mungkin sekarang lagi viral juga, ada dai penyesat umat yang mengatakan
Ya, di akhir zaman ya satu laki-laki boleh menikahi 50 perempuan. Ya. Sudah dibacakan, dibantah oleh golongan mereka sendiri, ya, bahwasanya bukan berarti menikahi 1:50 itu. Namun tetap ya sang dai ngeyel, itu penafsirannya dia. Artinya tadi ya, boleh semua orang mentafsirkan. Tidak perlu rujuk kepada tafsir para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Intinya ini salah satu trik ahlul bidah, ahlul batil mengatakan semua orang bisa mentafsirkan atau memberikan tadi keraguan-raguan. Dari mana kita tahu ini madhab salaf? Ya. Maka dijawab oleh Syekh, ucapan tersebut ini kelazimannya mengharuskan kita ini tidak tahu mana jalan para salafus saleh. Orang-orang yang beriman yang Allah katakan dalam surat An-Nisa 115, wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabil mu'minin walli ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Barang siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti selain jalannya orang-orang beriman, kami palingkan kemana dia berpaling. Ini ancaman Allah bagi yang berpaling dari jalan orang-orang beriman, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Kalau mereka mengatakan, wallahu a'lam, ini betul atau enggak jalan salah. Ini sekali lagi seolah-olah mereka mengatakan kita ini enggak tahu apa itu manhaj salaf, sabilil mu'minin. Maka ini kelazimannya lagi mencela Al-Quran. Al-Quran menyuruh kita untuk ittiba sabil mu'minin, namun kata mereka kita nggak tahu sabil mu'minin berarti ya Al-Quran naudzubillah min dzalik. Ada kerancuan di dalamnya. Ini inti dari ucapan Syekh, kelaziman ucapan mereka yang meragukan ini madhab salaf, bahwasanya kita tidak tahu mana sabilil mu'minin yang Allah perintahkan untuk kita berpegang teguh dengannya. Wala ma'rifata ittiba sabilis sabiqin al-awwali. Ini mirip dengan ajaran mufawwidhah dalam tauhid asma wa sifat. Apa arti istiwa? Wallahu a'lam. Apa arti wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram? Wallahu a'lam. Maka kelaziman ucapan mereka ini bahwasanya Allah ketika memerintahkan kita mentadabburi Al-Quran, ini tidak bisa dipraktekkan karena hanya Allah yang tahu tentang makna ayat-ayat atau hadis-hadis tentang sifat tersebut. Artinya dalam Al-Quran ada tanaqud, mencela-menceli atau pelin-pelan, naudzubillahi min dzalik. Padahal jelas walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsir, enggak mungkin Al-Quran ada tanaqud, pertentangan, kontradiksi di dalamnya. Wala ma'rifata ittiba sabil as-sabiqin al-awwalin minal muhajirin wal ansar wa tabi'in lahum bi ihsan alladzina astallahu alaihim. Konsekuensi ucapan mereka tadi, kita tidak tahu lagi jalan orang-orang terdahulu dari muhajirin wal ansar dan yang mengikuti mereka dengan baik, yang telah Allah puji mereka dalam firman-Nya wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'hum bi ihsan. Berarti enggak ada lagi manfaat Allah mengatakan walladzina taba'hum bi ihsan kalau kata mereka kita enggak tahu mana itu sabilul mu'minin al-awwalin as-sabiqin. Naudzubillahi min dzalik. Wa hadza muhal. Kata Syekh, ini sesuatu yang mustahil. Enggak mungkin kita enggak tahu jalan orang-orang sabiqin, as-salafus saleh. Enggak mungkin kita enggak tahu. Karena Allah memerintahkan kita untuk mengikutinya, pasti sudah dijelaskan, pasti Allah menjamin keutuhan manhaj salaf tersebut. Fa kaifa yaj'alullahu tariqan sabilan lin-najah wa yu'mihi anna. Bagaimana mungkin Allah menjadikan jalan keselamatan, namun Allah istilahnya menjadikannya samar-samar atau tidak diketahui.
Ini mustahil muhal. Lida sabilul mu'minin wa sabilul muhajirin wal ansar yu'raf bitur. Maka harus kita camkan, kita pahami jalan salafus saleh, orang-orang terdahulu dari muhajirin wal ansar itu bisa kita ketahui lewat beberapa metode jalan berikut ini. At-tariqul awwal al-ula, metode yang pertama untuk mengetahui jalan as-sabiqin al-awwalin as-salafus saleh, yaitu an yadhkur ahadu ahlil ilmi wal iman min dawil istiqra wal ma'rifah anna hada sabilus sabiqin au tariqus salaf, yaitu ada seorang ulama, ya Ahlus Sunnah tentunya, yang meneliti, yang merupakan muhaqqiqin, pakar para ulama, ya, yang sudah istiqra, meneliti dari ucapan-ucapan para salafus saleh, kemudian mengatakan inilah jalan as-sabiqin, inilah jalan para salafus saleh. Au hada mimma ajma'u alaih, atau inilah yang telah disepakati oleh mereka. Wa hakadha, atau yang semisal dengannya. Wa hada yu'raf bima dawwanahu a'immatus sunnah fi kutubil i'tiqad. Dan ini kita ketahui yaitu dengan melihat kepada kitab-kitab akidah ulama ahli sunnah. Seperti kitab usul i'tiqad atau kitab usul sunnah oleh Imam Ahmad rahimahullah. Atau kitab al-Ibana al-Kubra wa Sughra. Yang alhamdulillah kita masih mengkajinya, kitab al-Ibana as-Sughra. Dan juga kita belajar kepada Syekh Abdul Aziz Rayis, kitab al-Ibana al-Kubra. Yang di situ Imam Ibnu Battah al-Ghaim menukil ijma' ulama as-salaf tentang masalah akidah. Demikian pula dalam kitab Asy-Syari'ah lil Ajur. Dan Syekh Abdul Aziz Rayis juga sering menekankan secara umum yang termaktub, yang tertulis dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah, kitab akidah salaf itu ijma' salaf. Ya. Contoh ya, Imam Al-Bukhari misalnya. Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai, yang mungkin kita mau bukakan sedikit. Ya, kitab Syarh Usul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah oleh Imam Lalikai. Ini ada 5 jilid, ya, ada 5 jilid. Ini jilid yang pertama. Di awal kitab ini Imam Al-Lalikai menukil akidah-akidah ulama salaf. Di antaranya akidah Imam Al-Bukhari, akidah Imam Ahmad yang termaktub dalam kitab Usul Sunnah. Ini juga dinukil. Imam Bukhari mengatakan di awal-awal akidah beliau, lakitu aktsar min alfi rajulin minal ansar. Aku pernah belajar, berjumpa, bertemu dengan lebih dari 1000 ulama di seluruh penjuru negeri. Beliau sebutkan dari Hijaz, Yaman, dan seterusnya. Kemudian kata beliau, fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif. Dan aku tidak pernah melihat seorang pun dari mereka berselisih tentang masalah akidah-akidah berikut ini. Di antaranya masalah, kata beliau, wa alla nunazi al-amra ahlahu. Kita dilarang memberontak kepada pemimpin kaum muslim. Jadi ini salah satu cara untuk mengetahui mana manhaj madzhab salaf, yaitu ada ulama yang meneliti. Pakar ulama seperti Imam Bukhari tadi mengumpulkan ucapan semua para ulama as-salaf Ahlussunnah wal Jamaah. Maka disimpulkan inilah madhab as-salaf, inilah manhaj salaf, inilah akidah as-salaf. Nah, at-tariqu ats-tsaniyah, metode yang kedua untuk mengetahui madhab atau manhaj ataupun ijma' salaf, yaitu al-athar al-marwiyah baina aidina fi kutubis sunnah. Yaitu riwayat-riwayat dari salafus saleh yang termaktub dalam kitab-kitab as-sunnah.
Mungkin juga kitab Sunnah Tirmidzi, kitab Sunnah Abi Dawud dan sebagainya. Fa muhalun an yaj'alallahu sabila sabiqin hujjah wa yunqal lana anhum al-qaul al-marjuh dunar rajih. Dan mustahil Allah menjadikan jalan para salafus saleh sebagai hujjah. Namun yang sampai kepada kita adalah ucapan yang marjuh, yang lemah. Itu mustahil. Ya, intinya Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Qur'an, menjaga As-Sunnah, dan juga menjaga pemahaman para salafus saleh. Nggak mungkin ada yang tersembunyi. Pasti nampak. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirin al-haq. Enggak mungkin jalan salafus saleh itu tersembunyi. Zahirin kata Rasul. Bal muhalun an yaj'alana khaira ummatin bisababil amr bil ma'ruf wan nahi munkar fayunqal lana al-qaulul marjuh alladhi huwa munkarun duna an yunqal man yunkir alaih. Bahkan kata beliau, mustahil Allah menjadikan kita sebagai sebaik-baik umat karena adanya amar ma'ruf nahi munkar, terutama para salafus saleh. Tidak mungkin sampai kepada kita ucapan yang lemah tanpa ada pengingkaran dari salafus saleh tersebut. Kalau mau kita contohkan ya, sepakat sebetulnya tidak boleh mengkudeta pemimpin kaum muslimin. Hadisnya, kata para ulama, lebih dari 100 larangan mengkudeta pemimpin muslim. Ya. Ijma sahabat sebetulnya mengharamkan kudeta. Cuma pernah terjadi khilaf di zaman tabi'in. Ya. Di zaman para tabi'in. Sebagian sahabat Rasul memberontak menurut sebagian orang katanya. Yaitu diantaranya Abdullah bin Zubair dan Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhuma. Ya. Meskipun tidak tepat kalau dikatakan mereka mengkudeta. Alhamdulillah sudah pernah kita kaji pada kajian hari Selasa ba'dal maghrib, ya mungkin 2 minggu yang lalu, tentang syubhat kudeta Husain dan juga Abdullah bin Zubair. Ya, sekali lagi tidak benar yang pertama dikatakan itu kudeta. Kalaupun seandainya itu kudeta, dikatakan kudeta, ya, dan itu sampai kepada kita riwayatnya, padahal itu riwayat yang marjuh, atau itu ucapan yang marjuh, yang lemah. Nggak mungkin yang lemah sampai kepada kita tanpa ada ucapan yang rajih yang mengingkarinya. Dan betul, ada para salafus saleh yang mengingkari perbuatan mereka. Ya. Di antaranya ketika Al-Husain ataupun Abdullah bin Zubair memberontak, insahhat ta'bir, sudah diingkari oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Intinya sekali lagi, tidak mungkin ada ucapan yang lemah sampai kepada kita tanpa ada pengingkaran daripada yang lainnya. Ya, karena Allah menjadikan para salafus saleh khususnya sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Ini yang harus dipahami. Maka sekali lagi intinya jalan atau manhaj salafus saleh itu pasti terjaga, tidak mungkin tersembunyi. Maka sungguh batil kalau orang mengatakan dari mana kita tahu itu manhaj salaf. Kita katakan Allah yang menjaganya, Allah yang menjadikan manhaj salaf saleh sebagai hujah, dan pasti itu terang benderang. Kalau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, Imam Ibnu Qayyim mengatakan, "Falau kanat al-haditha fi zamanihim lam yufti fiha illa man akhta'a minhum lam yakun ahadun minhum qad amara fiha bima'rufin wala naha fiha an munkari." Ini sekali lagi masih berkaitan dengan ayat tadi. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas.
Para sahabat, para salafus saleh, Allah jadikan mereka khair ummati, sebaik-baik umat. Kenapa? Karena mereka selalu amar ma'ruf nahi munkar. Nggak mungkin ada kemungkaran atau ucapan yang lemah, ucapan yang nyeleneh yang mereka tidak ingkari. Pasti mereka ingkari. Dan riwayat itu pasti ada. Ya. Kata Imam Qayyim rahimahullah, seandainya ada kejadian di zaman mereka, ya, lam yufti fiha, tidak ada yang menfatwakan kecuali yang keliru ucapannya, maka tidaklah dikatakan mereka sebagai kuntum khaira ummatin ukhrijal linnas. Ya. Seandainya, sekali lagi kata beliau, seandainya ada suatu kejadian, kemudian yang sampai kepada kita fatwa yang nyeleneh tanpa ada pengingkaran, ini menunjukkan para salafus saleh bukan termasuk kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Ya. Kalau yang marjuh, ucapan yang lemah sampai kepada kita, sedangkan yang rajih nggak sampai, ini mustahil. Ya. Karena Allah sekali lagi mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Contoh tadi, ya, ketika sampai riwayat Zubair atau Abdullah bin Zubair ataupun Al-Husain, kalau ya dikatakan mengkudeta sampai kepada kita riwayatnya, nggak mungkin yang mengingkarinya nggak sampai kepada kita. Dan sudah sampai kepada kita riwayat para sahabat Rasul yang mengingkari kudeta tersebut. Ya. Bahkan contohnya lagi, di zaman itu ada yang bernama Abdullah bin Muti yang memberontak kepada Yazid bin Muawiyah. Ya. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu tidak tinggal diam. Abdullah bin Umar, sahabat Rasul, ketika mendengar ada kudeta yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Abdullah bin Muti, dia pun datang kepada Abdullah bin Muti pada waktu itu. Ya, ada seorang yang bernama Abdullah bin Muti yang mau mengkudeta Yazid bin Muawiyah. Kemudian Abdullah bin Umar mendatangi Abdullah bin Muti. Kemudian waktu itu diriwayatkan beliau dibentangkan permadani. Kata Abdullah bin Umar, atikum la an li ajlisa, atau la atikum li an ajlisa. Aku nggak datang kepada kalian untuk duduk, namun aku datang kepada kalian untuk menyampaikan sabda Rasulullah SAW, yaitu sabda Rasul, yunsabu likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamah. Kata Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW bersabda, pada hari kiamat akan ditancapkan bendera untuk setiap para pengkhianat. Artinya apa? Abdullah bin Muti yang mau mengkudeta Yazid bin Muawiyah dikatakan sebagai bentuk pengkhianatan. Dan ancamannya pada hari kiamat ditancapkan bendera bagi setiap para pengkhianat. Artinya sekali lagi, tidak mungkin salafus saleh diam dari kemungkaran, apalagi masalah akidah. Dan ketika mereka mengingkari, pasti akan sampai kepada kita pengingkaran tersebut. Inilah yang kita katakan tadi, manhaj salaf tidak mungkin tersembunyi, nggak mungkin hilang. Ya. Apalagi Rasul mengatakan tadi, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirinal haq. Intinya sekali lagi, ini bantahan kepada yang membuat keraguan-raguan tentang dari mana kita tahu ini manhaj salaf. Ini salah satu caranya dari periwayatan-periwayatan dalam kitab-kitab as-sunnah dan yang semisal dengannya. Paham, Tom? Paham, Tom, enggak? Baik, kalau masih kurang paham nanti tanyakan lagi. Kemudian kata beliau, idis shawab ma'rufun bila syak wal khata' munkar. Namanya kebenaran itu sesuatu yang ma'ruf tanpa diragukan lagi, dan namanya kesalahan itu mungkarun min ba'dil wujud, dari sebagian sisinya atau dari beberapa sisinya. Walau la dzalik lama sahhat tamassuk bihadil ayat ala qaulil ijma' hujjah. Ya, seandainya ini tidak benar, maka tidak bisa
berpegang dengan ayat tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat atau yang semisal dengannya tentang masalah ijma sebagai hujjah. Kenapa demikian? Karena kalau jalan salafus saleh nggak ketahuan atau tersembunyi, maka bagaimana kita bisa mengatakan itu sebagai ijma? Ya. Maka sekali lagi, ijma ayat ataupun hadis itu pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu ada dalil-dalil syariat, nggak mungkin tersembunyi. Ini sekali lagi bantahan atas kelompok yang membuat keraguan tentang hujjatu manhaj salaf dan semisal dengannya. Kemudian kata Syekh atau Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, wa idza kana hada batilan alima atau ulima ana khata'a man yu'lam minhum fil ilmi idza lam yukhalifu ghairu mumtani. Ya, kalau seandainya dikatakan tadi manhaj salaf itu tersembunyi, ya, ucapan yang marjuh itu yang sampai kepada kita, yang rajih nggak sampai, ini sesuatu yang batil, ya. Dan kita ketahui bahwasanya kalau ada ucapan yang marjuh, ya, dan tidak ada yang menyelisihinya, ini sesuatu yang mumtani. Ya, sekali lagi nggak mungkin salafus saleh diam dari kebatilan, dari ucapan yang nyeleneh. Ya, sekali lagi seperti tadi, setiap penyimpangan pasti diselisihi oleh Rasul. Rasul nggak mungkin tinggal diam dari kemungkaran. Demikian pula dengan para salafus saleh, karena Allah mengatakan tadi, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Wa dzalika yaqtadi anna qaula hujjah. Maka ini mengharuskan ucapan para salafus saleh, ucapan yang rajih itu sebagai hujjah. Kemudian kata Syekh Abdul Rajis hafizallahu taala, wa ma ahsana ma kataba Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-Fatwa al-Hamawiyah haula hadzal maudhu'. Dan sungguh benar, sungguh indah, sungguh baik tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di muqaddimah kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah tentang masalah ini, yaitu tentang hujjah manhaj salaf, ya. Fal yurajihu man la yazal fi qalbi syakkun wa raib. Maka hendaklah yang dalam hatinya masih ada keraguan tentang hal ini untuk merujuk kitab Al-Muqaddimah atau kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah. Kalau yang Anda punya mungkin sekedar contoh. 6 ini kitab Al-Fatwa Al-Hamawiyah Al-Kubra. Ini dengan tahqiq Syekh Hamad bin Abdul Muhsin At-Tuwaijiri. Alhamdulillah kita dulu pernah belajar kepada Syekh Muhammad Khalifah At-Tamimi hafizallahu taala. Baik, kita sambung lagi kata Syekh, wa minal ajabi mukabaratu ba'dihim washtiratu an yantiqa kullu wahidin minas salaf. Ini syubhat lagi, ya, syubhat yang masih sama, membuat tasykik, keraguan tentang madhab salaf. Kata mereka, kita nggak tahu itu madhab salaf atau bukan, ya. Atau mengatakan bisa jadi Anda keliru menukil madhab salaf, ya. Dan kata mereka, yang dikatakan madhab salaf itu kalau setiap ulama salaf mengatakan dengan tegas, dengan jelas ini madhab salaf, ya. Ini seolah-olah membuat kayak sensus gitu. Harus sensus, setiap ulama salaf mengatakan seperti itu, ya. Maka waqad radda hada al-Jassas. Syubhat ini dibantah oleh al-Jassas. Beliau mengatakan summa la yakhlu man yanaqid bil ijma'. Bahwasanya tidak kosong orang-orang dari ijma'. Min an yakuna wujudu ijma'i mu'tabarat. Yang mana ijma'nya itu bisa diterima, diperhitungkan. Yaitu bi anna rif qaula kulli wahid minhum bi ainihi au an yadharal qaul min ba'dihi. Cara mengetahui ijma' mereka, kata beliau, ini ada dua pilihan. Setiap ulama atau setiap salaf mengatakan ini adalah ucapan. Atau
cukup dengan sebagian saja dari ucapan mereka atau dari sebagian salaf. Wa yantashir fi kafatihim min ghairi idhari khilafin minal baqin alaihi. Ya, nah ulang lagi. Nukilan ijma itu ada dua pilihan. Ya. Yang pertama, setiap salaf mengatakan ini ucapanku. Ya. Sekali lagi, ini masih syubhat. Ya. Atau yang kedua, dengan munculnya ucapan sebagian salaf tanpa ada yang mengingkari. Ya. Ini sekali lagi, salah satu dari dua pilihan ini pasti ada yang hak, yang satunya pasti batil. Itu intinya. Wala nakir al-qa'ina bihi. Ya. Wa ghairu jaiz an takuna sihatul ijma' mauqufatun ala wujudil qaul fil mas'alah min kulli wahid minhum. Ini baru beliau membantah pilihan yang pertama tadi. Kata beliau, tidak mungkin ijma' itu hanya terpaku dengan adanya ucapan setiap salaf. Ya, jadi kita mengetahui ijma' itu bukan dengan cara mengetahui setiap ucapan salaf itu dalam satu masalah. Ya, misalnya tadi, ya setiap salaf ada mungkin 10.000 salaf, kita ketahui setiap mereka mengatakan ucapan yang sama, baru kita mengatakan itu ijma'. Kata beliau itu tidak benar sama sekali, bukan begitu cara mengetahui ijma'. Ya, cukup mengetahui ijma', ya kata beliau, biwifaqil akhirin. Li anna dzalika law kana syatul ijma' la hasama ijma' abada. Kalau itu syarat ijma', maka nggak ada ijma' di atas muka bumi. Karena ini butuh sensus, setiap orang harus mengatakan yang seperti itu. It la yumkin li ahli minan nas an yahki fi syai'in min al-asya' qawla kulli ahli min ahli al-asr in aqada ijma' ala syai'in in syi'ta min asal awal wa in syi'ta mimman ba'dahu. Contoh sekali lagi, antum mengatakan ini ijma' salaf, ijma' sahabat mengharamkan kudeta misalnya. Apakah disyaratkan antum harus mensensus setiap salaf dari kalangan sahabat mengatakan haram mengkudeta? Ini mustahil. Nggak mungkin dikatakan itu salah satu jalan ijma'. Kalau itu salah satu cara mengetahui ijma', nggak ada ijma' di atas muka bumi. Karena butuh sensus saja. Setiap salaf dari kalangan sahabat misalnya harus ada nukilan darinya tentang tadi haramnya mengkudeta. Maka sekali lagi, cara mengetahui ijma' cukup mengetahui ucapan sebagian mereka, namun tidak ada yang menyelisihinya. Baru itu dikatakan apa? Ijma'. Tidak disyaratkan mengetahui ucapan setiap salaf tersebut. Falamma thabata indana sihhatu ijma'il ummah bima qaddamna min dalil wa amtana wujudul ijma' bi isbati qawli kulli ahli nasawat tabi'in fi mas'alah alimna anna hadza laysa bisyar. Ya, maka sekali lagi kata beliau, ketika kita sudah mengetahui ijma' umat lewat bukti-bukti yang sudah disampaikan tadi, yang penting ada yang mengatakan ini ijma' salaf tanpa ada pengingkaran dari yang lain, itulah ijma'. Tidak harus mensensus setiap orang dari salaf mengatakan ucapan yang sama dalam satu masalah. Kemudian kata beliau, fawajaba bihadza an yakuna sukutuhum ba'da dhuhuril qaul wa intisyarihi dilalatun al-muwafaqah. Ketika disebutkan ini adalah ucapan salaf tanpa ada pengingkaran dari yang lainnya, maka ini sebagai bukti yang lainnya menyetujui ini kesepakatan mereka. Walau lam yasih ijma' min hadal wajh lama sahha ijma' abada. Sekali lagi, kalau disyaratkan ijma' itu harus ada nukilan dari setiap salaf tersebut, maka nggak ada ijma' di atas muka bumi ini selama-lamanya.
It ghaira mungkin an yudhaf syai'il asya' biqaulin ila jamil ummah. Karena tadi nggak mungkin kita bisa mengetahui misalnya ini ijma' sahabat mengharamkan kudeta. Kemudian syaratnya harus mensensus setiap sahabat mengatakan haram mengkudeta misalnya. Ini sesuatu yang mustahil. Ala annaha qad qalatu wala fidatu bihi wa innama ya'tamiduna fihi ala duhuril qali fihim min ghairi mukhalifin lahum. Ijma' itu cukup dengan bersandar kepada ucapan yang sudah masyhur di tengah mereka tanpa ada yang menyelisihi di antara mereka. Ini cara mengetahui ijma', cukup mengetahui ucapan kebanyakan ataupun secara keseluruhan dari mereka tanpa memperinci dari satu fulan kepada fulan yang lainnya. Kemudian dibawakan lagi ucapan Ibnu Qudamah dalam kitab Rawdatun Nadhir. Beliau mengatakan wa min wajhin akhar annahu law lam yakun hada ijma'an la ta'addara wujudul ijma'. Ini juga ditekankan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, jika ijma' itu harus disyaratkan mengetahui ucapan setiap orang, maka tidak mungkin ada ijma' sama sekali. It lam yunqal ilaina fi mas'alatin qaulu kulli ulama'il asar musarrihan bihi. Karena tidak ada nukilan kepada kita ucapan setiap ulama di zaman atau di suatu zaman tentang suatu permasalahan. Wa ghayatul amr an yantiq walau wahid wa yashtar wala yunkiru akharun. Kesimpulannya cukup ijma' itu kalau ada satu ucapan dan telah masyhur tanpa ada pengingkaran dari yang lainnya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khairan Ustaz untuk materi dan nasihat-nasihatnya yang telah disampaikan. Kemudian kita bisa pahami bersama dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirnya kami tutup pertemuan ini. Qul qali hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.